Shalom adik-adik, apa kabarnya? Stay safe dan stay healthy ya adik-adik. Tetap jaga kesehatan, jangan sakit-sakit. Pada malam hari ini, kakak akan membawakan satu renungan. Kita merenungkan sama-sama mengenai dosa lidah. Mari kita sama-sama berdoa. Tapi sebelum berdoa, setidaknya adik-adik sudah menyiapkan Alkitab Alkitab di tangan adik-adik ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami ucap syukur saat hari ini kami mau merenungkan satu kebenaran firman Tuhan mengenai dosa lidah ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan pimpin, walaupun kami selalu saja jatuh dalam dosa mengenai dosa lidah ini, dan biarlah kami dapat merenungkannya dan dapat setidaknya menyerahkan lidah ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Biarlah kau pakai renungan hari ini, Tuhan yang pimpin dari awal hingga pada akhirnya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dosa lidah. Ya adik-adik, kita buka kitab kita, terambil dalam Yakobus, surat Yakobus pasal 3. Kita akan mulai baca dari ayat 5 sampai 10. Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai 10. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Sedemikian jauh adik-adik kita membaca firman Tuhan, dan biarlah berbahagialah bagi kita yang mendengar dan terlebih melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, ada istilah mengenai lidah tak bertulang. Ya, lidah tak bertulang. Kalau lidah itu bertulang, ya seperti tangan kita dan kaki kita. Tapi dia itu tak bertulang. Gampang aja kita ngomong seperti tadi yang tertulis. Dari lidah yang satu, kita memuji Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Tapi dari lidah yang satu juga, kita malah mengutuk manusia. Nah, sekarang ginilah. Itu bahasa formal adik-adik. Sekarang adik-adik, masa sih di pergaulan sama teman-teman nggak ngebully teman atau mengata-ngatai teman? Jujurlah, dari zaman kakak, dari zaman kakak, sekolah dulu, sampai masa kini, itu pasti selalu ada. Nggak percaya? Tes. Ada pasti teman adik-adik yang dijuluki misalnya si dekil. Wah, tuh anak jorok banget.
Kalau ngupil taruh di rak meja. Taruhnya di kolong meja. Kalau bersin ya bersinnya, bisa nyebar, bau banget. Badannya bau, kayak nggak pernah mandi kalau datang ke sekolah. Jadi adik-adik juluki dia si dekil. Ada lagi teman adik-adik yang misalnya dia punya salon, salon rambut, salon potong rambut, pakai nama orang tua. Nah, di situ adik-adik langsung mengata-ngatai teman adik itu dengan nama orang tua. Ayo, pasti ada itu. Dari zaman kakak itu sampai sekarang pasti itu ada. Yang nggak tahu sekarang zaman masa kini, masa sekarang bulinya apa? Sebutan-sebutan untuk teman-teman itu apa? Malah yang lebih parah, 10 tahun kemudian, seusia kakak kan, lupa sama nama itu anak. Nama aslinya siapa? Tuh, lupa. Tapi begitu dibilang, si Dekil, oh si Dekil, iya tahu, ingat. Begitu disebut namanya, aduh lupa. Tapi disebut nama orang tuanya, oh iya ingat itu dia itu. Cilaka. Malah kadang-kadang ada sebutan si Bolot. Waduh, karena orangnya memang bolot dah. Nggak suka fokus. Tapi lupa kemudian, aduh namanya siapa ya? Tapi begitu dipanggil si Bolot, oh si Bolot. Ya begitulah adik-adik. Dosa lidah. Setiap minggu memuji Tuhan. Kalau kita lagi senang, bersyukur, kita memuji Tuhan. Dapat nilai baik, kita memuji Tuhan. Giliran dapat nilai bagus juga, dicurigai sama teman. Wah, tukang nyontek. Jadi ada julukannya, wah tukang nyontek nih. Nih si tukang nyontek nih. Pasti itu ada. Dari zaman kakak itu sampai sekarang pasti deh. Ada lagi misalnya, oh nih si pemboros. Dia masuk ke ruang guru, dia ambil itu soal-soal, dia jual tuh soal-soal. Nah, tuh si pemboros. Ada yang kayak gitu. Ya itulah lika-liku kehidupan di sekolah. Yang tentunya nanti satu saat adik-adik pasti akan merindukannya. Oke, kita singkirkan dulu mengenai hal-hal yang di sekolah itu ya. Karena zaman sekarang online jadi susah. Atau malah jadinya punya alasan bolosnya itu, wah wifi mati. Internetnya lagi mati nih di rumah, jadi nggak bisa sekolah, nggak sekolah online. Tapi puji syukur, sekarang udah mulai yang namanya tatap muka. Nggak ada lagi tuh istilah internet mati, wifi mati, nggak ada internet di rumah. Nggak ada tuh. Atau misalnya, wah lowbat, laptopnya nggak bisa sekolah. Ada aja. Pernah kakak juga dapetin, lagi sekolah online nih. Itu laptop nyala terus. Gurunya ngoceh aja, di situ ada juga gambar anak-anak. Tapi yang si anak yang di depan laptop nggak tahu kemana. Entah kabur kemana. Ya itulah lika-liku online sekolah. Dalam kitab Yakobus ini pun kita diingatkan bahwa orang yang kita katai teman kita itu juga manusia. Serupa dan segambar dengan Tuhan di ayat 9. Dan kalau mau adik-adik lebih mendalami lagi, kita sama-sama buka. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan. Sama di mata Tuhan. Maka itu adik-adik, firman Tuhan hari ini mengenai dosa lidah. Stop bully, stop mengata-ngatai teman-teman kita, sudahi itu semua, lika-liku kehidupan di sekolah itu. Karena kita dapati hal-hal yang seperti itu tuh kadang-kadang bikin sakit hati loh. Tanpa kita tahu nih, kita kata-kata dia, sakit hati loh. Bahkan yang lebih buruknya lagi, bisa aja tuh anak bunuh diri. Karena teman-teman, karena kalian yang mengatai. Jadi stop bully ya, adik-adik. Stop mengatai teman-teman kita. Firman Tuhan sudah mengingatkan, jangan kita jadi bablas. Lebih baik kita memuji Tuhan, kita bersahabat, bersahabatlah yang baik, jangan saling mengata-ngatai. Mengata-ngatai itu bukan persahabatan yang baik. Itu suatu hal yang kesia-siaan di mata Tuhan. Tidak berkenan itu di hati Tuhan, adik-adik. Maka dari itu, kakak berikan waktu pada adik-adik untuk sama-sama kita merenungkan. Apakah lidah kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Atau malah lidah kita ini masih suka mengutuk orang lain? Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur ya Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan bahwa sesama kita, teman kita itu adalah serupa dan segambar dengan Allah juga. Dan ajarlah kami untuk kami stop mengata-ngatai teman-teman kami, dan biarlah kami terus mengingat akan hati-Mu ya Tuhan. Bahwa dalam hati-Mu ya Tuhan, Kau tidak berkenan untuk kami terus mengata-ngatai teman-teman kami. Dan biarlah kalau itu terjadi, ampuni kami ya Tuhan. Kami mohon ampun padamu saat ini di bawah kaki salib-Mu. Dan biarlah yang berlalu sudah berlalu, biarlah kami tidak melakukannya lagi dan menatap ke depan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, yang menjadi berkat bagi sesama kami, bukan malah mengutuk teman-teman kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin.